Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Arianto selaku Bapak saya mengenai pengelolaan keuangan keluarga, penghasilan tambahan, dan investasi. Bagaimana Bapak dan pasangan mengelola anggaran keuangan keluarga setiap bulan, Pak? Kalau mengelola anggaran keuangan setiap bulan dari saya dan istri biasanya bagi tugas. Untuk saya mencari penghasilan, istri yang mengatur untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya begitu untuk pengelolaannya. Berarti juga ada melakukan pencatatan uang masuk dan pengeluaran ya, Pak? Tentunya tetap harus ada, karena itu kan bagian biar keuangan kita juga sehat, tahu keluarnya, tahu masuknya berapa, jadi jangan sampai kan pengeluaran lebih banyak daripada masuk, kan begitu. Apa saja Pak pengeluaran terbesar dalam keluarga dan bagaimana cara mengendalikannya? Pengeluaran terbesar dari keluarga apa ya? Mungkin kehendak. Kalau kita kan alhamdulillah sampai dengan hari ini juga bisa mengendalikan lah suatu keinginan yang tidak perlu, karena kan kebutuhan sehari-hari pun juga banyak, apalagi untuk biaya-biaya sekolah anak kuliah 2 kan sudah lumayan, itu tiap bulannya berapa kan gitu. Jadi pada intinya jangan sampai kita melakukan pengeluaran di luar kepentingan hanya untuk menuruti keinginan begitu. Bagaimana Pak cara mengatasi jika ada pengeluaran yang tak terduga? Biasanya kita sudah menganggarkan, misal kata orang sepeleng lah gitu kan, di sosial kemasyarakatan yang terdedukan itu, apalagi di kesehatan. Jadi kita tiap bulan ada anggaran untuk hal-hal yang tidak terduga. Dari sekian persen pendapatan kita pasti kita sisihkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Berarti Bapak juga menyiapkan dana darurat ya Pak? Ya harus ada. Kalau tidak menyiapkan repot, nanti sewaktu-waktu keluarga sakit atau ada tetangga yang punya hajatan atau kan kita harus juga siap anggaran, karena itu mau tidak mau harus bisa kan gitu. Seberapa sering sih Pak Bapak membahas masalah keuangan keluarga dengan pasangan Bapak? Kalau seberapa sering, mungkin hampir 2 atau 3 hari sekali pasti kita ngobrol. Tapi anak kan tidak boleh tahu, ini intern orang tua. Pokoknya anak taunya ada dan bisa kan gitu. Kalau ngobrol kita sering juga tetap inten dengan pasangan terkait dengan keuangan di keluarga kan begitu. Apa ada tantangan terbesar Pak yang dihadapi selama dalam mengelola keuangan keluarga? Banyak. Tantangan terbesar itu yaitu tadi emosi untuk menahan suatu keinginan yang tidak perlu. Itu tantangan terbesar itu bagi saya kan gitu. Dan mengendalikan keluarga juga tidak mudah. Kalau pengen ini yang tidak perlu tanpa sepengetahuan lah, itu yang repot kan gitu. Selain pekerjaan utama Pak, apakah ada sumber penghasilan tambahan lain? Kalau sumber penghasilan tambahan lain ya pasti ada, tapi kan tidak bisa tiap hari dapat, karena itu kan cuma tambahan. Mungkin ada pesanan barang, ada pesanan material, itu kan bonus di luar pekerjaan utama saya. Jadi tambahan itu, tapi tidak tiap hari juga dapat kan gitu. Ada tidak Pak saran bagi orang tua lain yang ingin mencari penghasilan tambahan? Ya kalau bagi orang lain ya jeli-jelilah melihat peluang. Kalau bagi saya, kalau memang itu ada peluang, ada kesempatan dan bisa, ya lakukan. Karena di situ sekecil apapun itu akan menambah penghasilan dari keluarga itu kan gitu. Sampai saat ini Pak, apakah Bapak melakukan investasi juga, misalnya seperti properti, saham, emas, reksadana seperti itu? Ada tapi tidak banyak.
saya bermain di saham, tapi tidak banyak juga sih. Pasti nanti kalau banyak keambil lagi untuk kebutuhan, yaitu termasuk investasi, gunanya investasi itu. Jadi dapat kita gunakan dalam hal-hal yang darurat, bisa kita ambil dari investasi itu. Gitu. Bagaimana Bapak bisa belajar atau mendapatkan informasi mengenai investasi? Saya belajar dapat informasi dari teman, tadi kan cara bermain saham, contohnya cara bermain saham seperti ini, cara invest seperti ini. Nanti kalau ada naik turunnya saham seperti ini, lah saya belajar otodidak dari teman, begitu. Apa nasihat terpenting Pak untuk generasi muda mengenai pentingnya investasi ini? Nasihat terpenting, pentingnya investasi adalah kan kita bisa itu bisa menambah penghasilan kita. Kalau ada uang, ada penghasilan lebih, investasikan. Karena kita tidak tahu, contoh seperti saham, ya ada naik turunnya, pasti kalau kalkulasi tiap tahun pasti ada untungnya. Dan kita juga harus jeli, kapan saat kita beli, kapan di saat kita menjual saham kita. Dan itu memang perlu kejelian, perlu ilmu, perlu mencermati betul untuk bermain seperti itu. Kalau bagusnya, kalau tidak kelihatan ya, kalau punya uang lebih ya saham emas juga bagus. Untuk mungkin barang-barang yang nilai jual tinggi, begitu. Bapak punya hutang seperti cicilan KPR atau kendaraan, pendidikan? Oh banyak, kalau utang jangan ditanya utang cicilan itu ada utang kendaraan, ada utang armada, tapi itu kan buat bekerja. Jadi kalau kita hutang cicilan sementara barang itu menghasilkan, ya tidak apa-apa, tapi juga harus di manage, hitung yang benar. Dan kita juga harus mencarikan, misalkan kita mengkredit suatu, misalnya saya armada truk, berarti saya juga harus bisa mencarikan pekerjaan si truk itu juga kan, gitu kan, untuk menambah penghasilan itu, begitu. Pandangan Bapak mengenai utang itu apakah selalu buruk atau bisa jadi alat yang bermanfaat? Tergantung ya, bisa jadi buruk kalau itu cuman untuk keinginan atau lubang, bisa jadi baik kalau memang itu untuk benar-benar berusaha. Itu tergantung si penghutangnya, tujuannya untuk apa. Kalau hutang untuk cuma senang-senang, ya itu buruk bagi saya. Tapi kalau memang benar-benar ini saya hutang untuk pekerjaan, untuk investasi yang menghasilkan lebih dari bunga bank, kenapa tidak kan gitu. Bapak pernah tidak menggunakan kartu kredit? Kartu kredit dulu pernah, tapi sekali aja saya kapok. Waktu itu menggunakan kartu kredit yang mungkin kekurang tahuan saya, ambil asuransi yang lewatnya kartu kredit, dan akhirnya kena COVID itu saya tidak bisa bayar, dan di situ jadi terutang. Nah di situ saya dikejar-kejar sama kolektornya kartu kredit. Padahal kalau secara normatif saya itu tidak pernah pakai itu kartu kredit, tidak pernah saya uangkan. Cuma di situ kan karena cuman lewat by phone, jadi saya mengiyakan suatu jasa asuransi kesehatan yang asuransinya tiap bulannya tinggi, diambilkan lewat kartu kredit. Nah, jadi pesan saya jangan pernah bermain-main kartu kredit kalau memang tidak urgent dan tidak kegunaannya, karena di situ memang seperti membodohi kita ya. Memang kalau dikatakan untuk pengusaha itu penting karena bisa jadi dana talangan, tapi kalau memang menggunakannya pas ya bagus juga kan gitu. Bapak juga memiliki produk asuransi kejiwaan, kesehatan, pendidikan gitu Pak? Dulu saya pernah ikut asuransi kesehatan, pendidikan, tapi semua saya putus. Dan sekarang asuransi tinggal BPJS saja, BPJS Mandiri itu. Seberapa penting sih Pak menurut Bapak peran asuransi dalam perencanaan keuangan keluarga?
Sebenarnya kalau seberapa penting, karena selama ini saya sendiri dan keluarga belum pernah yang memakai itu asuransi atau BPJS. Kalau dirasa penting, penting juga, tapi kan kita tidak tahu kapan kegunaannya, dan kita kan juga tidak mengharapkan suatu musibah dalam kesehatan kan gitu. Cuma itu jaga-jaga, apabila nanti kebetulan pas sakit, pas kesehatan terganggu dan ekonomi kita baru tidak baik-baik saja, kan ada yang mengcover kan gitu.